Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga ya. Eh, Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memulai doa kita, Bapak pimpin ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa baik ya. Setelah 1 minggu kita belajar di rumah ya, pada hari ini kita masuk kembali. Nah, seperti biasa, seperti minggu-minggu biasa ya, seperti hari biasa itu pekerjaan di rumah, tugas di rumah silakan dikumpulkan ke depan terlebih dahulu ya, silakan kumpulkan. Ya baik, sudah mengumpulkan semua? Ada yang tidak mengumpulkan? Baik, terima kasih ya, kalian luar biasa. Nah, Bapak akan cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Oh, Restu tidak masuk, kelas 5 ya. Restu tidak masuk, kemana dia? Kurang sehat, baik ya. Kita semua berdoa ya, semoga Restu cepat sembuh dan bisa kembali bersama kita di sekolah lagi ya. Nah, perlu Bapak ingatkan ya, karena saat ini adalah kita ditugaskan untuk belajar di rumah karena ada alasan tertentu ya, terkait dengan COVID-19. Baik, nah jadi harapan Bapak di rumah itu belajar yang benar ya, belajar yang giat, jangan banyak bermain di luar. Itulah mengapa kalian belajar di rumah ya, agar tidak bermain di luar, karena ini tadi COVID-19 tadi ya. Tadi sebelum masuk udah ini bro, cuci tangan bro. Nah ya, ini kewajiban kita, bukan hanya di sekolah saja tetapi di rumah juga ya, wajib 5M itu, bukan 5 miliar ya, bukan 5 miliar. Pernah nggak lihat uang sebanyak itu? 5M. Yang pertama apa? Ayo, kelas 3 dan kelas 4 ada yang tahu? 5M, mencuci tangan ya, menjaga jarak, terus apa lagi? Memakai masker, terus apa lagi? Ada 2 lagi ya, apa lagi? Mencuci tangan udah, memakai masker udah, apa? Nah, gimana? Ada yang ingat 5M tadi itu apa? Yang 3 kan sudah itu ya. Yang pertama itu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. 2 lagi ya, ada yang tahu? Nah, yang keempat adalah apa? Menghindari kerumunan. Yang kelima, ayo ada yang tahu? Menghindari kontak langsung dengan sesama kita ya, makanya kita diwajibkan menjaga jarak ya. Baik, dalam belajar di masa pandemi ini Bapak yakin ya, semuanya pasti belajar di rumah ya kan? Belajar tidak di rumah? Hah? Siapa yang belajar? Ayo, Bapak mau lihat kelas 4, kelas 3. Coba angkat jarinya yang belajar. Ada yang tidak belajar? Ayo jujur ya, pasti ada yang tidak belajar. Kelas 3 ada yang tidak belajar? Yakin belajar semua? Kelas 4 yakin? Baik ya.
Berarti semuanya belajar ya. Belajar dan siap untuk belajar pada hari ini. Ya, baik. Kalau begitu sekarang kita mulai masuk ke dalam pembelajaran. Siap semuanya? Siap. Baik. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kelas 3 dan kelas 4 ya. Nah, pertama itu Bapak akan memberikan tugas kepada kelas 3 ya. Nah, untuk itu kelas 4 ya. Kelas 4 Bapak kasih kalian buka dulu bukunya. Coba buka dulu bukunya. Ya. Buka buku kalian. Terakhir kita sudah sampai di pembelajaran 5 ya. Nah, pada hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran 6 dan buka di halaman 52 ya. Buka di halaman 52. Di situ ada sebuah cerita. Kalian baca dulu, terus kalian buat kelompok ya. Sudah dibuka bukunya? Ya, buka bukunya. Kalian buat kelompok ya. Bapak minta 2 kelompok saja. 2 kelompok, 1 kelompok 1 soal yang harus dijawab di situ. Ya. Jangan ribut ya, karena Bapak juga sini ya, enggak kemana-mana, cuma ke kelas 3 dulu. Ya. Baik, Bapak lanjutkan di kelas 3 ya. Untuk kelas 3 minggu lalu kalian sudah sampai di pembelajaran berapa? Ya, pembelajaran 3 ya. Baik, hari ini kita masuk di pembelajaran 4. Pembelajaran 4, buka dulu bukunya. Ayo, buka dulu bukunya. Sudah di meja semua bukunya. Baik. Ya, kalian buka halaman 29 ya. Halaman 29 sudah dibuka semua. Baik, pintar anak-anak. Nah, di sini ya, Bapak akan membacakan sebuah cerita ya. Lalu nanti kalian dengarkan cerita yang Bapak baca. Setelah itu kalian menjawab langsung ya. Bapak punya 2 pertanyaan nanti ya. 2 pertanyaan itu bisa kalian langsung jawab ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tugas kelompok nanti ya. Nah, untuk itu dengarkan ya. Dengarkan Bapak banyak membaca dan lihat juga buku kalian ya. Buku kalian dilihat. Nah, dengarkan ya. Ceritanya begini. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda-beda dari biasanya. Kenapa ya? Hari sekolah tapi pakaian berbeda. Terasa aneh didengar ya. Nah, lanjut. Pakaian yang mereka pakai berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Yang pertama si Udin. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo, dia memakai baju dari daerah Papua ya. Kemudian Dayu, dia memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani dan yang lainnya. Nah, juga menggunakan pakaian daerah lainnya ya. Nah, mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa kombro dari Sunda. Terus Edo dia membawa kue sagu dari Papua. Sedangkan Dayu menyiapkan sate lilit. Wow, terasa enak sekali ya didengar ya. Aduh, jadi terasa lapar ya kan. Tapi udah sarapan kan? Kelas 3 harus sarapan dulu
sebelum berangkat sekolah ya. Sebelum sarapan apa yang kalian lakukan? Jangan lupa apa? Bangun tidur, mandi ya. Mandi biar sehat, biar segar, biar wangi sampai sekolah ya. Baik. Bapak lanjutkan ceritanya. Dari Bali, Benny membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang. Kue keranjang yang merupakan khas makanan Tiongkok atau dari Tionghoa ya. Nah, pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Nah, ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Ya. Nah, di dalam cerita ini Bapak tidak mengulang lagi, sudah cukup jelas. Ya. Jadi pada cerita ini mereka menggunakan pakaian daerah yang beragam, berunik ya. Selain pakaian juga mereka masing-masing menampilkan ciri khas makanan. Nah ya, dari cerita tersebut kan sudah menyimak semuanya kan, bahwa Indonesia itu unik ya, punya beragam suku, beragam agama, budaya. Nah, setiap budaya, setiap suku mempunyai ciri khas, paling tidak ya seperti yang disebutkan sini, pakaian ya. Pakaiannya unik-unik ya. Nah, Indonesia walaupun berbeda, beragam budaya, agama, suku dan sebagainya ya, dengan pulau yang beribu-ribu ya, ada yang terpisah jauh dan ada yang berdekatan. Nah, walaupun berbeda namun Indonesia tetap satu, yaitu NKRI. Apa NKRI itu? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dalam Pancasila. Nah, kalau dalam kurikulum itu apa NKRI? Ada yang masih ingat? Nah, kalau dalam kurikulum NKRI adalah nasionalis, kemandirian, religius, apalagi, dan integritas. Nah, baik, mungkin tadi sudah jelaskan yang Bapak jelaskan tadi, yang Bapak bacakan dari cerita ini. Nah, Bapak punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Udin dan teman-teman membawa budaya dari daerah yang sama? Coba Bapak mau dengar si Angger. Ayo Angger. Udin dan teman-temannya apakah membawa budaya dari daerah yang sama? Tidak. Oke, yang lain. Apakah membawa dari daerah yang sama? Tidak juga. Baik. Nah, Udin dan teman-teman jelas tadi membawa budaya dari daerah yang berbeda ya, menampilkan budaya dari daerah yang berbeda ya. Mereka menampilkan bahwa Indonesia itu beragam suku, bangsa, dan unik pastinya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Itu pertanyaan sangat menarik. Perlu tidak kita mengenal? Pasti sangat perlu ya. Siapa yang ingin lebih tahu tentang Indonesia, uniknya Indonesia? Semua ingin tahu ya kan? Nah, baik, untuk kelas 3 ya, setelah kalian mendengar cerita ini, menyampaikan 2 tugas yang langsung kalian jawab. Nah, setelah ini
kalian akan melihat, coba dibuka bukunya halaman 32 ya, halaman 32. Nah, situ ada gambar. Situ ada gambar Pak Jokowi beserta keluarga dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ini adalah mantan presiden juga, mantan presiden Indonesia. Ya. Di situ di halaman 32 kalian baca ya. Tapi sebelumnya kalian buat kelompok dulu ya. Buat kelompok dua baris ini, dua kelompok ya. Di situ ada dua soal. Nah, kelompok barisan ini satu soal ya, ini satu soal ya. Nah, tapi sebelumnya kalian baca dulu dan kalian pahami dulu isi teks beserta gambarnya ya. Baik, kembali lagi kelas 4 ya. Bapak tadi sudah kasih tugas ya, tugas kelompok ya kan, agar kalian membaca sebuah teks cerita yang ada di halaman 52 pembelajaran 6. Nah, begini, sebelum kita mulai melihat apa sih isi ceritanya ya, Bapak penasaran nih, Bapak belum ada buka ya, karena tadi kelas 3, di sini hanya menyampaikan untuk tugas kelompok saja. Nah, sebelum masuk sini Bapak mau tanya dulu, ada yang mau bercerita enggak? Paling bercerita ya biasa saja tentang keseharian kalian mungkin di masa pandemi ini. Ada yang mau bercerita? Ayo, jangan malu-malu ya. Ada, baik, siapa? Henry. Ayo ceritakan Henry, apa kegiatanmu selama pandemi ini, selama Bapak kasih tugas kamu di rumah? Ya, baik. Menarik sekali ya. Ya, baik, terima kasih Henry. Nah, itu sebuah contoh ya untuk kita semua bahwa semasa belajar di rumah Henry benar-benar tekun melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya, mengurangi banyak bermain di luar. Bagus itu Henry ya. Bapak belum sempat lihat ini pekerjaan kamu tadi. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kamu ceritakan ya. Baik. Kelas 3 tolong dong jangan ribut di situ ya. Bentar lagi tunggu ya, belum selesai nih. Baik, kita lanjutkan tugas yang Bapak kasih tadi ya, tentang cerita si siapa nih ya. Nah, gini ceritanya gini. Ini soal Lani ya. Dia merupakan keturunan Tionghoa ya. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Wow, Jakarta dong ya. Nah, di Jakarta itu sangatlah indah bagi mereka ya, melihat gedung-gedung tinggi ya, berbagai macam mobil, apapun ada yang sana ya. Nah, di sini Lani tepat pada tanggal 22 Juni Jakarta itu akan memperingati hari ulang tahun Jakarta. Nah, sekolah ini mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun. Nah, Lani dan teman-teman akan bermain peran mengambil cerita rakyat yang berjudul Si Pitung. Nah, siapa Si Pitung itu? Ya, nah kita akan lihat di sini ada sebuah ceritanya nih, Si Pitung. Ya, tadi sudah Bapak kasih tugas ya untuk membaca cerita ini. Nah, Bapak tadi kan Nah, di sini kan ada beberapa soal, tapi Bapak ambil 2 soal ya untuk barisan sebelah kanan dan yang tengah ini ya. Jadi 2 soal pertanyaannya simpel saja ya. Yang pertama pertanyaan Bapak itu soal cerita ini ya. Kelompok yang sebelah kanan Bapak mau tanya, apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung serta alasannya? Ada yang tahu? Harusnya udah menemukan.
Apa Henry? Ya, bagus. Ya, bahwa jenis cerita atau teks fiksi tersebut berjudul cerita rakyat. Betul. Nah, apa alasannya? Ya, karena Jakarta memperingati hari ulang tahunnya mengangkat cerita tentang si Pitung. Barisan yang tengah ini, satu pertanyaan, ya, sebutkan nama tokoh dalam cerita tersebut. Nama tokohnya, siapa-siapa saja yang di situ. Sigit atau Doni? Siapa yang akan menjawab? Doni, ayo Doni. Yang pertama siapa? Oke. Yang kedua? Sip. 3, 4. Baik. Nah, yang pertama itu adalah si Pitung. Ya. Setelah itu Babah Liem. Babah Liem itu seorang komandan dari Belanda, ya. Dan yang ketiga adalah Haji Naipin. Haji Naipin merupakan guru dari si Pitung. Dan yang keempat adalah Pak Piun. Pak Piun itu siapa? Ayahnya si Pitung. Bagus. Dan yang kelima adalah Scott Naime. Scott Naime adalah bagian dari Belanda tadi. Baik. Nah, kembali kepada cerita ini, ya. Lani dan teman-temannya membuat cerita berperan sebagai cerita si Pitung, ya. Nah, di situ menggambarkan bahwa kecintaan masyarakat Jakarta dalam rangka hari ulang tahunnya mengangkat sebuah cerita dari daerahnya sendiri itu merupakan iya, bagus. Ya, kecintaan mereka terhadap budayanya. Tetapi bukan hanya orang Jakarta, bahkan seperti dalam contoh ini adalah Lani. Lani itu merupakan orang Tionghoa. Ya, dia juga ikut terlibat di situ dalam kegiatan itu. Ya. Artinya bahwa Lani itu meskipun dia bukan orang Betawi, tetapi karena dia orang Indonesia dan mencintai semua budaya yang ada di Indonesia, ya. Baik. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang kurang jelas tentang cerita rakyat si Pitung? Sudah jelas semua? Baik, ya. Bentar dulu, kelas 3, ya, jangan ribut dulu. Udah bentar lagi, Bapak selesai di sini, ya. Nah, apalagi kelas 4, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, ya, kalian coba baca di halaman sebelahnya, ya. Dibaca dulu, ya. Bapak mau ke kelas 3. Di pembelajaran 1 tentang keunikan daerah tempat tinggalku di halaman 60, ya. Kalian baca dulu, ya. Baik, Bapak akan ke kelas 3 dulu, ya. Baik, tadi kelas 3 gimana? Yang Bapak tugaskan untuk kerja kelompoknya halaman 32, ya. Baik. Capek Bapak duduk dulu, ya. Situ ada 2 pertanyaan tadi, ya, terkait gambar yang terdapat di situ adalah Pak Jokowi dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disebut dengan Pak SBY, biasa singkat, ya. Nah, pertanyaannya situ, ya, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Ayo, bagaimana pendapat kalian? Iya, bahwa mereka menunjukkan keberagamaannya, ya. Jadi para undangan beserta presiden menunjukkan keberagaman
pakaian mereka, ya, bahwa Indonesia itu unik, ya. Ini sebuah contoh yang sangat menarik, ya. Pimpinan negara kita menggunakan pakaian ciri khas yang berbeda dari daerah yang berbeda. Baik, yang barusan ini, pertanyaannya, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Ya, sangat penting. Keragaman sangat penting untuk dihargai, ya. Nah, kurang lebih begitulah kira-kira, ya. Baik, Bapak rasa cukup untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan, sebelum pulang, ya, ini untuk keduanya. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ya, kita akan melihat atau mereview apa yang kita pelajari tadi. Kelas 3. Kita tadi tentang apa? Coba Bapak mendengar. Siapa? Petrus. Apa Petrus? Ya, baik, tentang keberagaman suku, bangsa, budaya dan lainnya. Baik, terima kasih. Kelas 4. Soal apa tadi? Ya, soal cerita rakyat tentang cerita si Pitung, ya. Itu soal hari ulang tahun Jakarta, kota Jakarta. Baik, terima kasih, ya. Semoga pelajaran yang kalian terima hari ini kalian bawa pulang, ya. Terus bisa kalian terapkan di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk itu Bapak kasih tugas dulu, ya, untuk kelas 3 dan kelas 4. Untuk tugas minggu depan, pertemuan berikutnya, ya. Nah, untuk buku yang tadi tetap Bapak bawa pulang dulu, Bapak koreksi. Nah, untuk kelas 3 tugasnya adalah untuk minggu depan, ya. Buka halaman 40, ya. Nah, itu kalian kerjakan di pertemuan minggu depan, bawakan, ya. Jangan sampai ada yang tidak dikerjakan bahkan lupa. Kelas 5, kelas 4. Sorry, ya. Nah, kelas 4 coba buka di halaman 70. Nah, situ kalian pelajari, ya. Kerjakan di rumah, ya. Kalau bisa diskusikan juga dengan teman-teman untuk hasil belajarnya atau tugasnya. Ya. Nah, lebih kurang Bapak juga sampaikan bahwa di masa pandemi ini seperti yang Bapak katakan di awal tadi, ya, jangan banyak bermain di luar, ya. Di rumah saja kerjakan tugas, belajar bersama keluarga, ya, yang pula dengan teman-teman, tapi di rumah sambil belajar. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Dan sebelum pulang, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Bapak pimpin, bagi yang harga abang lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang, sampai jumpa minggu depan.